Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Pak Khairul. Baiklah, teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Selesai. Nah, baiklah anak-anak ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Khairul hadir. Hadir, Bu. Zulkarnain hadir. Hadir, Bu. Ibrahim. Hadir, Bu. Saufa Yuslim. Hadir, Bu. Suwito. Hadir, Bu. Maimuna. Hadir, Bu. Pesta Mayantara. Hadir, Bu. Alhamdulillah, anak ibu hadir semuanya pada hari ini. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Baiklah, anak ibu, kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat belajar kembali di kelas ini. Dan tak lupa pula kita selalu bersalawat kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak ibu. Sekarang ibu tanya, kemarin pelajaran minggu kemarin ingat? Yaitu tentang ikhlas. Ikhlas. Ya. Ingat, Bu. Ingat. Sekarang ibu tanya, Ibrahim, apa itu ikhlas? Ikhlas itu, Bu, memberi tanpa mengharapkan imbalan, Bu. 100 buat Ibrahim. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bu. ikhlas itu adalah memberikan sesuatu tanpa imbalan. Jujur itu juga merupakan ikhlas. Apalagi kita dalam melaksanakan sholat. Kalau kita sholat, kita harus ikhlas hanya terpaku pada Allah. Sepertinya sholat tarawih yang kita laksanakan ke masjid. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih ke masjid, kita harus karena Allah. Bukan karena dilihat oleh orang supaya kita pergi ke masjid, rajin ke masjid. Tetapi ikhlas itu laksanakan ibadah dengan karena Allah. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran hari ini yaitu tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sholat tarawih itu merupakan memupuk tali persaudaraan antara umat muslim. Nah, anak-anak ibu, pada materi hari ini yaitu tentang sholat tarawih. Sekarang ibu jelaskan tentang KI-nya, yaitu menerapkan pengetahuan faktual dengan cara mengamati
melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Sedangkan KD-nya menerapkan pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Indikator yang akan dicapai yaitu menerapkan pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan benar. Tujuan dari pembelajaran tarawih ini adalah yang pertama, menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, menerapkan pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang keempat, mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, anak-anak, Ibu semuanya, sebelum Ibu melihatkan gambar, Ibu akan membagikan kelompok untuk anak Ibu-Ibu. Akan Ibu bagi 3 kelompok. Nanti anak-anak Ibu silakan diskusikan apa yang Ibu tampilkan di layar nih. Kelompok 1, Khairul, Zulkarnain, dan Ibrahim. Kelompok 2, Saufa Yuslim dan Suwito. Kelompok 3, Maimuna dan Tessa Mayantara. Sekarang anak-anak Ibu perhatikan gambar di bawah ini. Nah. Coba dari kelompok 1, apa gambar ini? Gambar orang sholat, Bu. Nah, Sholat berjamaah. ya, pintar. Ya, ditambahkan sedikit, Bu. Ah, ya. Di sini anak Ibu, orang yang sedang sholat berjamaah di masjid. Mereka adalah melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Kemudian, coba anak-anak Ibu lihat, mengapa bulan Ramadan itu disebut bulan ibadah? Siapa yang tahu? Coba. Dari kelompok mana yang tahu? Coba silakan Ibrahim. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, coba. Ya. Kenapa di saya, Bu? Ya, silakan. Ya, Bu, jadi kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan ibadah? Karena selama bulan Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya apabila kita mengerjakannya dengan ikhlas. Itu saja, Bu. Ya, 100 buat kelompok 2. Kemudian yang kedua, amalan apa saja yang dilakukan pada bulan Ramadan? Siapa? Kelompok mana yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ya, Bu. coba. Kelompok 3. Ketiga, Bu. Silakan. Tadarus Al-Quran. Terus, apa lagi? Puasa Ramadan. Ya, apa lagi? Bersedekah, Bu. Ya, Tarawih juga, Bu. ya. Jadi, pada bulan Ramadan itu disebut bulan ibadah adalah karena pada bulan Ramadan segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Seperti kita sholat tarawih,
kita sholat tarawih pada malam hari akan mendapatkan pahala. Pahala. Sholat tarawih itu boleh di rumah, boleh juga di masjid, boleh sholat sendiri dan boleh berjamaah. Tetapi lebih diutamakan sholat berjamaah. Jamaah. Kemudian Ya, Bu. amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah pertama puasa pada siang hari, kedua sholat tarawih pada malam hari, ketiga tadarus Al-Quran. Tahu anak ibu tadarus Al-Quran? Tahu, Bu. Tadarus Al-Quran itu adalah Yang mengaji, Bu. ayo mengaji secara berganti. Ya. Gantian. Kemudian bersedekah. Kelima yaitu banyak lagi hal perbuatan baik, misalnya jujur, membantu teman. Bu, bagaimana kalau kita puasa di siang hari, Terus sholat tarawih hari, hmm, tapi kadang-kadang suka berkata kotor, Bu. Bagaimana itu, Bu? tidak boleh itu Maimunah, karena berkata kotor itu adalah perbuatan yang tidak baik. Baik. Nah, jadi pada bulan Ramadan itu kita lakukan perbuatan-perbuatan baik. Baik. Paham Maimunah? Ya, Insya Allah, Bu. Bu. Nah, kepada anak-anak ibu, tahukah kalian istilah tarawih? Malam, Bu. Kata tarawih berasal dari kata Arab, adalah berbentuk jamak dari tarwiyatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Istirahat. Karena itu, sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan dengan secara santai. Bagaimana kalau orang yang sholat tergesa-gesa itu, Bu? Tidak boleh Maimunah, karena kalau kita menghadap Allah itu harus secara santai, jangan tergesa-gesa. Nanti bacaannya tidak pas kalau kita tergesa-gesa. Ya, Bu. Apakah sah tuh, Bu? Kalau pada saat kita sholat, kalau tergesa-gesa, terkadang kita bacaannya kurang pas, jadi tidak sah. Ya, Bu. Ya. Kemudian, anak-anak ibu semuanya, tadi kan udah ibu bagi kelompok. Sekarang coba anak-anak ibu tulis di dalam kertas kalian, yaitu apa itu keutamaan dari sholat tarawih. Kemudian makna dari sholat tarawih. Coba kalian buat. Belajar giat, semangat. Coba belajar giat, Belajar giat. Belajar semangat. giat. Semangat. Alhamdulillah, anak ibu masih dalam keadaan semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau udah selesai, anak ibu, dari tugas tadi, siapa yang dahulu menampilkan tugasnya? Dari kelompok mana? Tadi yang ibu suruh keutamaan sholat tarawih. Ada yang ingin tampil? Kelompok mana duluan tampil?
Yang kedua apa tadi, Bu? Yang kedua, makna dari sholat tarawih. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, coba. Keutamaan sholat tarawih, Bu. Banyak dapat pahala, Bu. Ya, Kalau maknanya tadi sholat tarawih itu dilaksanakan dengan santai, Bu. ya. Itu, Bu. Ah, ya. Kelompok 2, Bu. Jadi keutamaan sholat tarawih itu adalah yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Yang keempat, mempererat silaturahmi kaum muslim. Sekarang Ibu jelaskan lagi tentang cara pelaksanaan sholat tarawih. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunat biasa, yang dibedakannya adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat, 1 kali salam. Selanjutnya dengan sholat witir 3 rakaat. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Kemudian dilaksanakan 2 rakaat, 2 kali salam. Lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. Sedangkan pada zaman sekarang di Indonesia, sholat tarawih itu dilakukan 8 rakaat. 4 rakaat sholat dilaksanakan 1 kali salam. Jadi dalam 8 rakaat itu terdapat 2 kali salam. Kemudian ditambah lagi witir 3 rakaat. Kalau di tempat anak-anak Ibu, bagaimana sholat tarawihnya laksanakan? Sama, Bu. 8 rakaat. 8 rakaat, Bu. Oh, 8 Kami rakaat. 20, Bu. 20. Iya, 20, Bu. Berarti kedua-duanya adalah tetap sah, tetap dilaksanakan karena waktu zaman Nabi Muhammad 8, waktu Umar bin Khattab 20. Bu, tempat saya 8 2 kali salam, Bu. 2 kali salam. Sama dengan waktu zaman Nabi Muhammad. Kemudian, sholat tarawih memang indah dan menyenangkan. Begitu juga pada memasuki awal bulan Ramadan, kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda dan anak-anak berduyun-duyun menuju masjid dan musola sambil menyandang sejadah dan wajah gembira segera melaksanakan sholat tarawih. Kemudian kepada anak-anak Ibu, yang kelompoknya tadi yang udah siap, silakan dikumpulkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Adik, Bu. Nah, anak-anak Ibu semuanya masih semangat? Semangat, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Alhamdulillah masih semangat Semangat, Bu. semuanya. Allahu Akbar. Kemudian dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Islam. Kemudian yang kedua,
sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. 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 Yang ketiga, sholat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ala. Nah, coba baca lagi Khairul. Apa kesimpulannya? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Nah, Yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. nah, Yang ketiga, sholat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. pintar Khairul. Bu. Nah, anak-anak ibu semuanya, udah paham dengan sholat tarawih? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, tanya Bu. Ya, silakan. Kalau kita sholat tarawih di malam-malam hari sudah Isya di bulan lain boleh nggak Bu? Tidak, sholat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada. Kalau sholat setelah sholat Isya itu, kalau di bulan-bulan lain itu, yaitu sholat tahajud namanya, anak-anak ibu, pada malam hari. Bukan sholat tarawih. Tetapi sholat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Ramadan. Ya Bu. Paham, Bu. Nah, Insyaallah paham, Bu. Nah, anak-anak ibu, sekarang ada tugas kalian. Sebelum Ibu kasih tugas ini, Ibu bacakan dulu hasil karya kalian kelompok tadi. Nilainya. Kelompok 1 mendapat 95. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 2 mendapat 100. Wah, hebat kelompok 2. Kelompok 3 95. Alhamdulillah, makasih Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah paham dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan anak ibu bisa melaksanakan sholat tarawih ini pada bulan Ramadan dengan baik. Amin. Jangan anak-anak ibu ketika mau sholat tarawih di masjid itu berkelahi, bergelut. Tahu bergelut? Bercanda. Bu. Bertempur, Bu. Jadi laksanakanlah sholat itu dengan khusyuk, dengan lillahi ta'ala. Agar semua pahala yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah. Karena pada bulan Ramadan itu banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan. Nah, anak-anak ibu, silakan anak ibu tulis tugas di rumah. Yaitu yang pertama, sholat tarawih di malam bulan Ramadan hukumnya apa? Kemudian berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan niat yang tulus untuk meraih takwa, maka ia akan Yang ketiga, yang membedakan sholat antara sholat tarawih dengan sholat wajib adalah salah satunya adalah yang keempat, sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 20 rakaat pada masa khalifah. Khalifah apa? Sholat tarawih pada masa Nabi Muhammad dikerjakan sebanyak titik. Semoga minggu depan bisa kalian kumpulkan. Kemudian
anak-anak Ibu, Ibu. untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang tadarus Al-Quran. Kalian bisa membaca buku nanti di halaman 77 buku paket agama. Coba kalian baca dulu di rumah untuk persiapan minggu depan. Nah, pembelajaran pada hari ini sampai di sini. Semoga anak-anak Ibu paham dengan penjelasan Ibu tadi. Ibu sudahi dengan bila wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan anak-anak Ibu istirahat. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Oke, terima kasih.